Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi pembentukan portofolio yang efisien. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Rahani dengan NIM akhir 147 sebagai moderator. Saya Muhammad Kumirana dengan NIM C1C02113 sebagai pemateri 2. Saya Gafar Sabtu Alam dengan NIM C1C1997 sebagai pemateri 3. Saya Ramin Kanalaban dengan NIM A159 sebagai pemateri ketiga. Saya Armina Siregar dengan NIM A182 sebagai pemateri ke-5. Baiklah, kami akan membacakan materi yang kami sajikan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materinya, yaitu pengertian portofolio efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Portofolio dikatakan efisien jika portofolio tersebut memenuhi kondisi, yaitu memberikan risiko terkecil dengan expected return yang sama, atau memberikan expected return terbesar dengan risiko yang sama. Menurut Halim tahun 2015. Menurut Hartono tahun 2015 nomor 368, model pemilihan portofolio yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz mengidentifikasi bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di efficient set. Setiap investor memiliki preferensi terhadap portofolio yang berbeda-beda karena memiliki fungsi utility yang berbeda, sehingga untuk masing-masing investor juga memiliki portofolio optimal yang berbeda. Utility ditentukan oleh preferensi masing-masing investor terhadap risiko atau merupakan cerminan tanggapan investor terhadap risiko. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Pada Alvin saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan kombinasi dua sekuritas yang berisiko. Short tails tidak diperkenankan. Short tails berarti menjual saham yang tidak dimiliki. Misal seorang pemodal menduga bahwa saham A yang saat ini harganya 10.000 akan turun menjadi 9.500 pada bulan depan. Ia kemudian meminjam saham tersebut dari seorang, mungkin temannya, yang memiliki dengan janji akan mengembalikan kembali saham tersebut pada bulan depan. Setelah memperoleh saham tersebut, ia menjualnya, memperoleh 10.000 dan nantinya bulan depan menyerahkan saham A kepada temannya tersebut. Kalau ada bulan depan ternyata memang saham tersebut turun lebih kecil dari 10.000, ia memperoleh keuntungan. Tetapi kalau ternyata harga saham tersebut naik lebih dari 10.000, ia mungkin menderita kerugian. Karena bagaimanapun juga ia harus membeli saham yang sama untuk diserahkan kembali kepada temannya. Kalau short tails tidak diperkenankan, berarti kita hanya bisa menginvestasikan dana kita maksimum sebesar 100% pada suatu sekuritas dan minimum sebesar 0% pada short tails original. Proporsi dana yang diinvestasikan pada suatu sekuritas bisa lebih besar dari 100% dan bisa lebih kecil dari 0%, artinya negatif. Bentuk kurva berbagai portofolio. Untuk kurva bisa dilihat di slide yang telah kami tampilkan. Bentuk kurva pada gambar 4.4 tidak mungkin terjadi kalau koefisien korelasi maksimum adalah +1 yang akan menghasilkan kurva yang terbentuk garis lurus, sedangkan kurva pada gambar 4.4b tidak mungkin terjadi pada bagian MN. Alasan yang sama berlaku untuk kurva yang menghubungkan M dengan N, karena M dengan N bisa diperlakukan sebagai suatu kesempatan investasi meskipun mungkin terdiri dari sekuritas Q dan R dengan proporsi berbeda. Maka kombinasi dari dua kesimpulan investasi tersebut maksimal akan membentuk garis lurus, yaitu saat koefisien korelasi antara negatif menurun M dan N sama dengan +1, karena M dan N merupakan kombinasi dari Q dan R yang melihat bentuk kurva di luar bagian yang menghubungkan M dan N tentunya mempunyai min 1 antara K antara min 1 dan +1. Maka tentunya korelasi tingkat keuntungan M dan N tidak akan positif atau negatif.
Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Bapak Reza Petala. Dia lebih dari 2 saham, short sell atau tidak diizinkan. Pemodal lebih menyukai tingkat keuntungan yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil. Maka kita perlu mengidentifikasi serangkaian portofolio yang satu, menawarkan tingkat keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang sama, atau menawarkan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. Portofolio tersebut disebut sebagai portofolio yang efisien. Sekali kita bisa mengidentifikasi portofolio tersebut, portofolio lainnya akan diabaikan. Kalau short sales tidak diperkenankan, maka proporsi dana yang diinvestasikan pada setiap saham harus minimal 0, artinya bisa negatif. Karena itu persoalan bisa didefinisikan sebagai berikut. Permukaannya efisien apabila short sales diperkenankan. Pada berbagai bursa seringkali pemodal diperkenankan untuk menjual sekuritas yang tidak ia miliki. Proses ini disebut short selling. Apabila tingkat keuntungan yang diharapkan negatif, pemodal akan melakukan short sales. Bahkan dalam peristiwa tingkat keuntungan yang diharapkan masih positif, pemodal mungkin melakukan short sales karena kas masuk yang diterima pada awal periode bisa dipergunakan untuk membeli sekuritas lain yang diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan mengenai permukaan yang efisien apabila pemodal bisa menabung dan meminjam dengan suku bunga yang sama. Membicarakan portofolio yang terdiri dari aktiva yang beresiko, apabila kita memasukkan kesempatan investasi yang bebas risiko, hasilnya akan menimbulkan penyederhanaan dalam analisis. Misalkan kita bisa membeli sertifikat deposito jangka pendek dan sertifikat tersebut juga bisa dijual kembali. Dengan demikian, kalau kita membeli sertifikat tersebut, kita akan memperoleh tingkat keuntungan yang bisa dikatakan pasti risikonya 0. Kalau kita melakukan short selling untuk sertifikat tersebut, kita sama saja meminjam dengan suku bunga yang sama, yaitu tingkat bunga yang bebas risiko. Selanjutnya, bagian pemodal bisa menginvestasikan dananya pada risk-free asset, tetapi tidak bisa meminjam pada riskless asset. Pemodal hanya bisa menginvestasikan dananya pada risk-free asset, tetapi tidak bisa meminjam pada riskless rate of return. Maka bentuk efisien front run, sedangkan kalau tingkat bunga pinjaman lebih besar dari tingkat bunga simpanan, hasilnya akan nampak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ermina. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi-materi tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman. Pengurangan risiko terjadi karena pemodal melakukan diversifikasi tergantung pada koefisien korelasi antar tingkat keuntungan dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Semakin kecil koefisien korelasinya, semakin efektif pengurangan risikonya. Secara teoritis dimungkinkan menghilangkan risiko suatu portofolio apabila koefisien korelasi sekuritas yang membentuk portofolio tersebut negatif sempurna, karena umumnya koefisien korelasi bergerak di antara -1 dan +1, maka pembentukan portofolio akan menghasilkan kurva yang konservasi. Selanjutnya, karena pemodal selalu lebih menyukai portofolio yang diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang sama, atau risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama, maka mereka akan berupaya mencari efficient frontier. Berbagai kombinasi atau portfolio yang mungkin dibentuk. Pada saat introducer, adanya risk-free lending and borrowing rate ternyata akan didapatkan hanya satu portfolio yang terdiri dari risky asset yang efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok 3, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.